orang tuh pengen banget ngelihat orang tuh berantem gitu, pengen banget ngelihat perdebatan yang sebenarnya di realitas sosialnya baik-baik aja nih pada orang kayak gitu. Jadi sosial media itu menjanjikan hal-hal yang sifatnya liar. Serba salah ya. Iya. Netizen Indo itu suka yang drama-drama, Sarah. Iya, kalau nggak drama nggak asik. Bener, Iya. bener. Selamat datang. Nada udah beda. Nah, selamat datang Etsa, Bu Sinta dan juga Kak Tia. Tia. Panggil saya Kak kakak. Tia. Kak Tia. Jadi ya kita hari ini ya ngobrol-ngobrol lah ya tentang topik yang deket banget sama kita. Ya, masih hangat ya. Iya, selalu hangat sih kan kita ngomongin media sosial kan. Soalnya kan sekarang-sekarang ini tuh lagi banyak banget kayak kasus-kasus baik yang menyenangkan sampai tidak menyenangkan yang berawal dari orang-orang sekitar juga sih. Mungkin juga kadang-kadang kita nggak sadar kayak kita yang melakukan itu. Jadi sedih gitu ya kesannya. Iya, tiba-tiba gloomy loh. Padahal saya Gloomy galau berubah. juga. Tapi enggak sih, senang banget ketemu sama Bu Sinta Ya, terima sebagai kasih. salah satu dosen yang gaul. Gaul. Karena kan follow-followan Instagram, Oh, follow-followan iya. Instagram, Apa sering pengamat story, dunia digital. Iya, benar. Pengamat dunia digital. memantau, jangan saya dipantau ya. Iya, Digital. bukan malah panik kalau kayak Ya, gitu. harus nanti. unfollow dulu gimana ya Bu Sinta. Dipantau dosen. Terus juga kedatangan nama Echa ya, yang sangat kreatif dalam membuat segala macam konten. Bener. Salah Dan- satu konten kreator, kebanggaannya kita ya. Iya. Eits. Soalnya saya salah satu pengikutnya ini. Jadi enak. Follow back ya. Siap-siap. Yang mana? Yang mana? Nanti Instagram kita follow di Katanya lagi belakang. detox Instagram. Sarah. Saya akan mulai lagi. Login demi di follow back. Demi follow back dari Echa dulu. Karena kan Bu Sinta udah follow-followan ya Bu Sinta Iya ya. dong, Bu Sinta harus. udah, Katia Harus. udah, Echa belum. Siapa Tapi- yang detox Instagram? Sarah Saya, katanya. Bu. Bagus itu. Karena Kenapa Eh, Sarah detox Instagram? dia sering ditanya ya. Dia sering ditanya. Kapan lagi? Iya. Enggak, karena ngomongin sosial media menurut saya toksik. Jadi kayak apa ya? Kesimpulannya tuh kayak saya nggak nyari, tapi keluar. Dan emang itu kan kadang kayak misalkan nih salah satunya kayak misalkan Echa gitu ya, influencer gitu. Tapi di sisi lain saat saya lagi nggak dalam mood yang bagus, saya ngeliat Echa tuh jadi sisi yang negatif gitu loh. Jadi misalnya saya butuh detox Instagram, sosial media sih, karena saya lagi aktifnya di Instagram. Iya. Jadi saya detox supaya ya udah, maksudnya hidup tuh jangan berpusat sama sosial media, biar ada Iya, kehidupan nyata. Menarik Iya, detox tapi emang ada ya Instagram. fenomena detox Menarik Instagram untuk ya, Bu di Sinta riset ya? ini. Banyak, iya. Itu salah satu aja contohnya tadi si Sarah ya, adik Iya. Sarah ini melakukan detox media sosial. Itu penting ya, penting untuk orang-orang tertentu. Karena apa? Karena media sosial itu memang teman-teman pasti sudah tahu ya semuanya ya, banyak sisi positif, ada juga sisi negatif. Nah, beberapa yang sisi negatif ini biasanya ya itu membawa dampak buruk bagi orang yang menggunakannya. Nah, salah satu cara untuk menanggulanganinya yaitu pertama dengan detox. Memang awalnya sulit, kan sebanyaknya detox turun berat badan. Nah, itu kan kita makannya kita atur. Itu Nah, lebih berat bagaimana lagi, kalau Bu. detox Instagram atau media sosial ya itu tadi kita nggak usah buka dulu gitu, karena kita lebih fokus aja kepada hal yang mau kita kerjakan sekarang untuk kuliah kah, sekolah kah, atau hal-hal prestasi yang mau dituju dulu biar lebih fokus gitu. Iya, biar Gitu, lebih Bu. fokus, bisa segar lagi gitu ya. Mungkin kalau misalnya Echa juga sempat ngalami nggak sih, karena kan sudah malang melintang nih ya, dapat komen-komen yang beragam gitu. Iya, tapi lucunya kalau Sarah kan detoxnya karena melihat konten-konten orang kan. Lucu itu sebagai content creator kita kadang nggak ngeliatin konten orang. Jadi kayak kalau aku misalnya diomongin sosmed itu toksiknya sebenarnya dari komen yang aku dapat kan. Pernah sih dulu kepikiran buat detox gitu, buat kayak berhenti, buat off sebentar. Tapi habis itu kayak nggak, bodo amat. Jadi kayak aku tuh udah punya switch off sendiri gitu yang kayak aku bisa untuk membiarkan hal-hal tersebut masuk ke aku, atau aku bisa membatasi diri aku sendiri gitu loh. Entah Jadi gimana. memfilter Iya, gitu iya, ya. memfilter gitu. Jadi kayak udah ada kayak sistem otomatis yang kayak bodo amat lah, kayak gak semua hal perlu kita pikirin gitu kan. Jadi aku kayak posting lanjut, gak semua komen perlu dibaca gitu. Kalau aku sih gitu.
Tapi bawa aku santai. juga awalnya kayak gitu, nggak pengen mikirin. Ini dulu ya, dulu. Sekarang sih udah enggak, karena kan udah aktif di Instagram lagi. Cuman kayak kalau dulu tuh, bahkan nggak cuman aku doang sih. Kayak teman-teman seumuran juga banyak yang kayak mereka bilang, khususnya kan kayak masa pandemi sekarang ini kan, semua orang tuh berpusat digital gitu kan. Kayak kadang tuh jadi insecure jatuhnya. Iya, betul betul. Jadi kayak ngerasa kadang, ih kok dia umur segini udah bisa ya? Kok gue nggak bisa jadi apa-apa ya? Jadi kadang tuh malah jadi cuman lihat HP, scrolling, tapi hidupnya nggak ngapa-ngapain, nggak ada dampak gitu loh. Dan itu salah satu kenapa saya detox Instagram waktu itu. Itu Sekarang udah sebenarnya yang dilakukan Sarah ini itu sebenarnya sudah ada riset terdahulu Bu Septia, apa Kak Septia ya? mana aja. Kakak Septia. Jadi teman-teman mungkin pernah nonton ya di serial Netflix ada namanya Dilema Media Sosial, sosial media dilema. Di situ dikatakan bahwa tingkat bunuh diri remaja wanita di Amerika itu meningkat karena insecure itu tadi. Jadi dia fokus pada apa kata orang. Jadi dia itu ingin mencitrakan dirinya sedemikian rupa untuk kata orang itu punya respon positif. Nah, itu yang membuat diri mereka itu jadi rapuh. Jadi di situ risetnya mengatakan bahwa generasi Z ya, ke bawah adalah generasi yang paling rapuh, fragile, senggol dikit remuk gitu. Betul, Jadi tapi paling hatinya tuh agresif sangat juga. sangat soft gitu, sangat soft. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu dampak-dampak buruk juga Bu Katia. Katia kayak Dampak buruk. Dan Sarah bisa mengcover itu dengan detox, dengan tidak menggunakan. Nah, tapi beberapa ada orang-orang banyak itu malah lebih main di dalam crawling dunia itu terus dan akhirnya ya tidak bisa keluar gitu. Jadi perasaan yang Sarah rasakan, misalnya ada keinginan untuk mencari tahu itu memang karakter di media sosial. Jadi ada sistem namanya algoritma. Ya, algoritma itu ada sih di teknologi, tapi di komunikasi kita juga mempelajarinya secara secara sistem seperti itu. Jadi teknologi itu udah tahu Sarah itu demennya apa gitu. Jadi Sarah setiap hari itu bukanya apa, source-nya apa, like, komennya apa, dan itu mereka menggabungkan menjadi sebuah sistemnya Sarah ini begini loh. Lalu dimunculkan terus gitu ya. Terus menerus. Sarah buka misalnya e-commerce akan muncul, e-commerce buka di IG akan muncul. Nah, jadi Sarah itu kalau dalam komunikasi nih namanya dalam filter bubble. Jadi Sarah ada di dalam sebuah bubble-nya Sarah sendiri. Jadi Sarah ini nyaman dengan informasi ini. Celakanya kalau di dalam virtual itu adalah hoax. Nah, jadi orang itu akan mempercayai kebohongan ini sebuah kebenaran karena setiap dia cari informasi yang keluar itu lagi seperti itu. Setiap hari saya bukanya Shopee sama Tokopedia. Itu lagi. Saya stres jadinya karena uangnya nggak ada. nggak bisa check out. Tapi saya pengen beli. Tapi itu kalau di dunia e-commerce itu salah satu teknologi yang menguntungkan gitu. Jadi berapa lama Sarah membuka Shopee nih, misalnya membuka sepatu itu berapa lama, zoom in, zoom out. Oh, itu kerekam semua ya? Terekam semua. Terus abis itu cari merek tersebut di toko yang lain. Nah, otomatis nanti kalau buka IG, sepatu itu tiba-tiba muncul, ding. Buka FB tiba-tiba muncul, ting. Nah, itu sistem itu supaya nanti Sarah beli nih, kalau udah beli berhasil. Benar. Gitu. Akhirnya jadi iklan-iklannya itu yang masuk kan. Padahal waktu itu ya, ini nggak searching nih, cuma ngobrol-ngobrol aja lagi di telepon atau ya iseng aja searching makanan kucing gitu kan. Terus nanti muncul iklannya makanan kucing semua. Kucing. Harusnya yang bagus-bagus ya berarti ya, searchingnya yang Hebat ya sosmed, hebat ya kayak hebat ya sosmed ya. luar biasa. Hebat loh. iya. Biasa. Jadi dia mengontrol kehidupan seseorang ya? Betul. Bisa dibilang mengkontrol kehidupan orang ya, sosial media itu. Kak Sinta pernah merasakan itu? Oh, pernah. Saya mencari tiket misalnya Jakarta Bali di Traveloka misalnya ya. Pura tiket promo tuh. Nah, begitu saya buka Google muncul Jakarta Bali. Ini tanggal segini Bang. Harus banget kita pergi ke Bali kan. Harus iya. Setelah Buka pandemi ini, Instagram ayo. muncul lagi. Buka ini ada lagi. Jadi tiket itu muncul terus. Itu memang salah satu strategi marketing digital ya, mengutamakan sistem. Iya. Jadi bagaimana orang itu jadi ingin beli gitu, jadi ingin ikut begitu. Nah, mungkin ini sebagai content creator
juga bisa cerita mungkin. Iya, kalau kita berjuang untuk dijadiin sugesti ke orang-orang kan, suggestion ke orang-orang supaya kita masuk ke FYP-nya orang-orang. Makanya kalau kita sebagai content creator, kita berusaha ngikutin orang-orang demennya apa nih. Orang-orang sukanya nontonnya apa. Jadi kayak misalnya orang dia ada yang bikin suatu, kalau misalnya kita ngomongin TikTok gitu kan, ada suatu tren atau Instagram ada tren apa gitu. Nah, itu trennya sebenarnya nggak berhubungan tuh sama konten kita. Kita bikin aja gimana caranya supaya kita masuk, supaya kita bisa apa sih? Masuk kayak kalau istilah tadi ke bubble ya dia gitu kan, dengan tren yang sama gitu kan masuk. Jadi gitu. Kalau kita berjuangnya gimana caranya supaya kita masuk ke bubble orang-orang gitu. Ya, tapi dari sisi yang lain itu menarik. Iya, itu sulit tuh. Sulit karena kebanyakan kayak kalau misalnya kita ngomongin bubble ya, sebagai content creator yang lempeng, orang temennya nih drama semua gitu loh. Kalau misalnya kayak kita ngelihatnya yang orang-orang yang lempeng, orang-orang yang nggak ada drama, yang nggak ada masalah, yang kontennya adem dan fokus ke konten dia, itu biasanya tuh yang gak laku lah gitu. Kita jadi kayak jarang orang yang ngeliat kita gitu. Tapi kalau misalnya giliran ada yang drama gitu kan, itu semua tuh yang masuk gitu. Jadi buat market di Indonesia tuh kadang susah. Serba salah ya. Netizen Indo itu suka yang drama-drama, Sarah. Iya. Kalau nggak drama nggak asik. Bener. Buat masuk ke bubble susah pokoknya kalau kayak gitu. Ada quotes dari film Prometheus tuh bilang gini, human built for drama and no man needs nothing. Jadi ya begitulah, makin drama makin cihuy gitu kan, makin cihuy gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu orang yang demen drama berarti makin lama isinya drama juga dong. Di medsosnya dia semuanya. Iya kayak gitu. Betul. Jadi ini deh, simpelnya kita tuh berlangganan Netflix keluarga berlima gitu ya. Coba masing-masing itu dibuka deh satu-satu, cetak masuk, wah isinya anim semua, pasti filmnya anim. Yang satu drama Korea semua, yang satu apa film Mandarin ya, yang dibuka Mandarin semua. Jadi sistem yang terkecil pun kalau misalnya kita mungkin berlangganan Netflix pun bisa menggunakan sistem algoritma, kita search-nya apa dan mereka akan cari film-film yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau misalnya kita nggak suka, dia nggak akan dia nawarkan sekali, 2 kali nggak ada respon, dia ganti lagi. Semua lah ya, semua sosial media tuh pasti punya sistem yang sama ya. Semua karena itu private ya, jadi berdasarkan kesukaan orang. Sekarang tuh begitu. Kalau dulu kan zaman mainstream nonton TV yang ada tuh kita tonton, tapi sekarang media menyajikan keinginan kita tuh apa. Kita mau masak-masak aja ya, kita dikasih tontonan masak-masak, ada, nyari ada. Kita mau olahraga misalnya, pasti deh konten-konten terkait olahraga itu akan muncul. Ketik aja 5 tahap cara diet, nanti ada yang 2 tahap, 1 tahap, ada yang lebih mudah gitu misalnya. Nah, itu nanti akan muncul. Kita gitu ya. Masa betul, preferensinya apa yang kita cari, positif, mereka lah yang sebenarnya mereka tuh memberikan apa yang kita cari kan. Dan tadi bener nggak selalu positif gitu ya. Iya, tapi berarti kalau isi medsos kita toksik, kita sendiri dong yang bikin. Kurang lebih seperti itu bisa disimpulkan. Biasanya kita ngelakin yang drama toksik, ya kan berarti kan itu lagi yang muncul ya nggak sih? Karena yang toksik itu menyenangkan. Iya nggak sih. ikutan. Lain saya nggak ikutan. Tapi bener nggak Bu Sinta, Jauh nih kalau kayak bahasan bisa ntar nih. dibilang yang toksik itu menyenangkan? Yang toxic itu menyenangkan bisa sih. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan itu pasti orang suka sebenarnya, menyenangkan ya. Apa ya, misalnya orang tuh pengen banget ngelihat orang tuh berantem gitu, pengen banget ngelihat perdebatan yang sebenarnya di realitas sosialnya baik-baik aja nih pada orang kayak gitu. Jadi sosial media itu menjanjikan hal-hal yang sifatnya liar gitu, yang kita di hidup realitas ini perlu dibatasi dengan norma-norma gitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi media sosial itu kan borderless, terserah mau negara apa, kita kedudukannya sama, mau presiden, mau orang biasa, itu kedudukannya sama di medsos gitu. Jadi kita gampang aja kalau manggil pejabat si ini si itu. Tapi kan kalau ketemu nggak mungkin begitu, harus ada protokoler. Nah, jadi kebebasan itulah yang diidam-idamkan orang gitu. Jadi mau nonton ini perdebatan inilah, atau pelakor si ini dikeroyok masa gitu misalnya. Nah itu ya bisa jadi kayak tapi gitu. pantesan netizen jadinya seenak jidat juga nggak sih? Nah itu betul. Jadi ini nggak merasakan sekali soalnya nih. Makanya ada sebutan netizen yang maha kuasa gitu ya. Maha benar. Maha benar gitu. Apalagi netizen Indo ya, senang berkicau, senang komentar. Semua maha dia tuh ada di netizen. Senang
head comment, seneng drama gitu Betul. ya. Benar-benar. Netizen Indo tuh ajaib juga gitu ya, Busta. Ya itu sih tergantung sebenarnya ini ya tingkat kematangan emosional dan pendidikan sebenarnya seperti itu. Jadi biasanya kan orang itu dalam tutur kata, tulisan dan lain-lain mungkin harusnya bisa kalau misalnya dari ring satu kehidupan berkeluarga tiba-tiba dia menggunakan kalimat-kalimat kasar di media sosial, berarti ada masalah di lingkungan keluarga ini, tertekankah, apakah, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, artinya kehidupan realitas sosialnya juga happy. Mungkin ini dugaan aja sih, orang-orang yang seperti itu di kehidupan nyatanya tidak happy gitu loh. Jadi tidak menikmati hidup, jadi lebih baik mengajak orang untuk sengsara seperti itu sih juga bisa. Atau Jadi melihat ada sengsaranya orang gitu ya. Melihat orang sengsara dan macam-macam lah pokoknya berkaitan dengan sengsara seperti itu. Berarti itu semua juga tergantung dari gimana dia di keluarganya terlebih dahulu sih ya. Ya itu mungkin ada kaitannya dengan komunikasi antar pribadi ya, di antara kelompok kecil, keluarga, di teman-temannya seperti apa, di teman-temannya dibully juga, di keluarga dibully juga ya. Pastilah dia nanti akan menjadi sosok apa kalau pakai sosmed. Itu kayaknya sudah ketebak akan jadi apa kayak gitu. Soalnya kalau ngomongin netizen Indonesia, maksudnya kita bisa dibilang kita netizen juga kan ya. Cuman tergantung dari apa yang kita sampaikan, baik atau enggaknya kan. Tapi ngomongin netizen emang kadang tuh sesuatu yang nggak penting itu bisa viral. Cuman gara-gara hate comment dari netizen Indonesia itu sendiri. Bahkan sampai ada kasus lah, maksudnya kayak berita kayak Microsoft itu kayak mengatakan bahwa netizen Indonesia itu merupakan kayak seorang kelompok yang Katia namanya sebutannya kayak memiliki dampak yang paling parah banget. Kayak maksudnya gambarnya kayak gak punya etika gitu loh, untuk mengkomunikasikan sesuatu di media sosial sampai separah itu. Dan ada kasus baru kan ya yang kita tahu yang lagi viral juga kayak mengenai Sorry for Thailand. Soalnya solidaritasnya saking kuatnya, satu marah-marah semuanya ngikut. Kadang gitu. kalau lagi bacain komen tuh ya, aku sendiri kayak lagi bacain tuh kayak ini tuh bukan siapa-siapa lu, ngapain dikomenin gitu loh. Nggak ada efek gitu, saudara bukan lu ngapain gini aja gitu bukan, kan. di negara kita juga bukan. Nah, itu parahnya. Karena sampai ada yang bilang rusak susu sebelangnya karena nilai titik gitu kan, satu komen semuanya jadi komen, terus juga akhirnya pasangan ini kayak ini kenapa sih orang Indonesia, terus penelitian dari Microsoft bilang orang netizen Indonesia tuh nggak sopan gitu kan. Terus waktu itu juga pernah tuh ada kasus pangeran dari negara sebelah gitu ya, aduh itu yang mengomentari ya itu nggak sampai orang negaranya itu melihat ini netizen Indonesia kok gitu banget sih mengomentari ini. Orang pangeran loh, ini pangeran loh, udah kayak ada sopan-sopannya gitu kan, dan bahasanya itu juga vulgar. Saya heran sendiri ya nggak sih? Iya, kebayang kan yang pangeran aja begitu, gimana yang di Indonesianya, karena kayak sebagai content creator di Indonesia, kita tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Karena misalnya mereka komen ke kita nggak boleh jawab. Pertama, katanya ntar kita nggak bisa dikritik, ya kan? Benar. Kedua, nanti dia bilang baperan, nih content creatornya nggak asik, baperan gitu. Jadi yang punya jabatan tinggi, orang yang keren aja digituin gitu kan. Apalagi kalau di Indonesia tuh bener-bener sampai kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bener-bener dipantau banget, yang diperhatikan, gak penting gitu. Terus ntar mereka dalihnya tuh gini, kan kita mengingatkan gitu kan, lu siapa gitu kan. Tapi emang bener kan nih? Kata orang itu penampilan itu paling disorot. Iya, itu selalu betul. Pertama kali ketemu first impression selalu dilihat dari penampilan lu, gue bisa tahu lu siapa. Selalu kayak gitu kan. Sayangnya demikian ya. Sayangnya penampilan itu jadi satu elemen yang orang memperhatikan, kemudian nanti menentukan gimana nanti selanjutnya mau kontak atau enggak dan lain-lain, apalagi impresinya gitu kan. Dan orang Indonesia, netizen Indo gitu ya, mungkin gampang banget itu jempolnya, ngomong komentar dan lain-lain ya. Mungkin Echa udah kenyang kali ya. Oh, kenyang banget, udah pernah merasakan menjawab. Seberapa lama dibully? pernah merasakan diam. Tapi iya, kalau aku sih ngeliat yang kayak gitu sekarang aku bawa fun aja sih. Kayak misalnya karena makin lama kita lihat komen gitu ya, makin berasa lu ngomong apa sih? makin kelihatan gitu kayak lu nggak ada isinya nih omongan lu gitu. Jadi sekarang kalau ngeliat komen-komen kayak gitu kayak bener-bener
udahlah nih manusia nih hidupnya ya kayak yang Bu Sinta bilang, nih di hidupnya mungkin tidak bahagia, makanya ngajak-ngajak. Apalagi mungkin aja dia insecure sama dirinya sendiri gitu ya, Betul akhirnya bisa. memproyeksikan orang lain gitu kan, helmnya mau copot. Iya, apalagi kalau masalah fisik gitu kan, yang kalau aku menganggap gini, semua orang tuh punya preference beda-beda. Kalau misalnya ada yang suka yang kurus atau gemuk kayak gimana, ini karena Etsa baru jadian gitu kan. Etsa baru jadian. Ini info baru nih Bu Sinta. Etsa baru jadian gitu kan. Terus Etsa itu emang trademarknya itu Etsa keker gitu kan, yang kayak laki banget, ngangkat berat gitu kan. Itu aku kemarin banyak banget dapat komen kayak, ih kok mau iya yang kayak gitu loh. Ya terus abis itu, tapi kan balik lagi sebenarnya preference orang kan beda-beda gitu kan. Terus ada yang komen misalnya, ih kalau gue sih nggak pede nih jadi cewek badannya kayak gini. Dia ada yang komen, alhamdulillah ya aku sebagai cewek badannya tidak seperti ini gitu kan. Aku kalau seperti ini malu. Apalagi misalnya kayak dia bilang, lebih baik kalau kayak gini pakai baju tangan panjang aja ya, jangan yang terbuka gitu karena bagian ketiaknya gelap bla 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 gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa lu kalau jadi gue, kalau melakukan yang gue lakukan lu nggak pede gitu kan. Jadi kayak udah jelas gitu kan, kayak kita mau marah juga ya udah deh, kasihan anaknya lagi insecure, komen lagi insecure, ya udah iya maaf ya. Jadi dari kitanya sendiri jadi mandangnya positif gitu ya. Iya, kelihatan gitu kan. Jadi makanya aku kalau misalnya dapat hate comment juga nggak pernah berusaha jawab dengan yang kayak misalnya aku dikatain ih jelek lu Ca, aku nggak pernah yang kayak ih lu lebih gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kan kasihan kan, wah stres gitu kan. Karena selesai gitu kan. Iya, karena pun kalau misalnya dijawab lu lebih, dia udah tahu, nggak perlu kita bilang, dia udah tahu dia nggak bagus. Atau dia mungkin belum sadar. Sadar, makanya ngajak. Iya benar. Enggak, jadi karena dia tuh gini, ih gue kok kayak gini, gue nggak pede ngelihat Eca gitu kan. Eca belum sempurna, kok Eca pede banget, kesel dong. Kok lu pede sih, lu belum bagus juga, gue kayak gini dikatain nih sama orang sekitar gue, kok lu pede banget sih jadi kayak gitu. Kan bisa aja kayak iri dan insecure. Dan itu emang kejadiannya banyak banget, karena setelah aku kan anaknya yang ngajak ngomong gitu ya, kayak kenapa sih, kayak kenapa gitu kan. Akhirnya dengan tanggapan aku yang positif, biasanya at the end of the day mereka komen lagi kayak, makasih ya Kak, tanggapannya udah positif, sebenarnya aku gini gitu. Tercerahkan jadinya. Iya, makanya. Jadi itu mungkin yang bagus, mereka merasa tidak mencerahkan. senang. Iya, gitu. Langsung bertobat dia. Iya, langsung bertobat abis ngobrol berdua sama Eca. Langsung follow-an kan abis itu. Benar. Tapi gara-gara netizen juga, maksudnya gara-gara bulian netizen atau bulian orang-orang terdekatmu, malah kamu bisa jadi Eca yang sekarang kan? Enggak, Eca yang aku jadi Eca yang sekarang itu karena kasih sayang orang-orang sekitar aku. Jujur. Karena apapun yang aku lakukan, apapun yang aku maju jadi manusia lebih baik, itu karena aku mikirin orang yang aku sayang. Kalau kita mikirin orang yang negatif ke kita ya, gak akan habis. Kayak kita pasti akan selalu jadi mikir negatif ke kita. Let's say gini, Ca, lu gendut misalnya. Oke, kita diet. Oh, gue dikatain gendut, gue harus diet, gue harus kurus gitu kan, demi memuaskan dia. Terus udah kurus dia bilang, karena dia masih gak suka kita kan, ih tapi lu masih hitam. Terus kita suntik putih lah, ngapain gitu. Sementara kalau misalnya buat orang-orang kita sayang, kita tahu mereka sayang sama kita. Ya berarti kita tuh ngelakuin itu karena kita menghargai mereka. Kayak ini lo deserve deh, lo pantas mendapatkan yang sisi terbaik dari diri gue. Ngapain kita ngebuktiin ke orang-orang kayak gitu? Kalau aku kayak gitu, makanya aku gak pernah setuju kalau misalnya, karena bully kita menjadi kuat. Enggak, no. Tapi kan orang yang sayang sama kita. Iya, lo dibully hancur. Ada beberapa orang yang gini, orang yang sayang sama kita tuh nganggap kayak, udahlah lu gak usah kurus-kurus, lu udah cakep kok padanya, lu gendut baik-baik aja. Tapi itu malah bikin orang tuh makin, ya udah gue gak usah berubah. Sayang itu enggak, cara menyayangi orang kan beda-beda ya. Sayang dan cara yang berbeda. Cara menyayangi orang beda-beda. Kalau aku pribadi, sayang itu tandanya kita mau orang itu menjadi yang terbaik. Mantul. Gitu. Kan ada positif, ada yang toxic positivity. Kalau Kak Sinta gimana? Pernah nggak ngerasain hate comment dari orang-orang sekitar? Hate comment ya? Komen sebenarnya sih saya bukan seperti Eca ya, konten kreator gitu sih. Ini kontennya sih ya biasa-biasa aja. Jadi tapi bagus loh Kak Sinta, aku sering nontonin. Nggak ada yang orang ini. Kamu nggak pernah nonton sih? Follow. Nggak ada yang orang tertarik. Abis ini kita follow. Itu juga kalau di Instagram saya lebih suka kalau misalnya saya lagi pergi riset kemana gitu, hal yang unik itu saya coba ambil fotonya, saya koleksi gitu. Kalau saya kan bukan orang yang membuat konten kreator yang untuk
menginfluence orang-orang. Ini hanya kebutuhan untuk aktualisasi diri aja sebenarnya. Narsis juga ya kayak gitu. Kalau narsis kan muka sendiri ya. Jujur ya. Tapi ini lingkungan-lingkungan sekitar gitu. Saya ada juga posting beberapa orang-orang yang saya temui, saya wawancarai, kita foto seperti itu supaya ini loh Indonesia ini menarik gitu dari berbagai macam sudut pandang gitu. Jadi biasanya saya riset itu terkait dengan budaya, teknologi. Nah, ini orang-orang yang saya datangi ini ya menurut saya memberikan pengalaman baru. Jadi bolehlah kita memori juga buat saya. Jadi saya upload. Itu kalau secara pribadi ya, kalau saya pribadi sih seperti itu. Berarti ini ya memang media sosial itu bisa jadi senjata yang baik gitu ya, tapi juga bisa jadi senjata yang buruk juga gitu. Impact-nya bisa yang positif, bisa impact yang negatif gitu kan. Itu tergantung makainya untuk apa. Sebenarnya makainya untuk apa. Kalau untuk bisnis gitu, untuk keuangan pasti akan keuangan lagi. Untuk dunia kreatif gitu, konten kreatif yang menguntungkan itu pasti dikemas secara profesional ya. Kalau mungkin influencer seperti itu ya. Ada yang pribadi ya itu secara kesukaan diri sendiri. Ada yang suka foto sepatu ya sepatunya aja yang muncul, orangnya nggak pernah muncul gitu. Itu menyalurkan kesenangan gitu. Tujuannya apa? Mungkin ada unsur pamer boleh gitu. Ini kan wajar-wajar aja sebenarnya ya. Unsur pamer itu ada narsis, ada untuk aktualisasi diri, ada untuk membangun citra, reputasi, tergantung mau digunakan untuk apa sebenarnya media sosial itu untuk apa. Tapi baiknya sih harus tetap berpedoman pada etika ruang digital dan norma-norma yang berlaku di Indonesia seperti itu sih. Nah kalau misalnya nih kan banyak nih ya orang pada kasih komennya negatif dan lain-lain, itu Echa sendiri atau Bu Sinta sendiri itu jadi kebawa kayak gitu juga atau ya enggak lah ya, gue nggak bakal ngelakuin itu lah ya, memang dengan diri sendiri yang karakternya begini gue nggak bakal kayak gitu. Itu gitu nggak sih? Aku kalau ngelihat komen negatif, aura negatifnya berasa ya, aura yang kayak aduh HP sih nih gitu kan, itu berasa. Cuma balik lagi kalau aku nge-counter baliknya dengan hal yang positif gitu. Jadi kayak aku nggak akan membiarkan hal-hal negatif masuk ke kehidupan aku dan ke diri aku, karena kita kan sebagai pengguna media sosial balik lagi itu bebas banget, borderless kan. Kita yang harus pintar-pintar ngejaga diri kita gitu, yang harus memilih yang mana yang boleh masuk, mana yang enggak gitu. Jadi kalau aku anaknya kan berprinsip banget ya dan berpendirian teguh banget gitu. Jadi kayak komen apapun yang menurut aku no, this is not right, ini gak bagus gitu kan. Jadi aku tolak tuh komen-komen yang kayak gitu. Kalaupun misalnya aku terima juga ya udah open discussion dong kalau kayak gitu, nggak serta-merta bulat diterima, dan mereka juga nggak boleh bulat-bulat menerima Echa gitu. Jadi kalau ada, dan aku juga bisa memahami bahwa kalau dapat hate comment gitu kan, ya aku memahami bahwa hidup kita beda. Mungkin dia nggak setuju sama aku dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau menurut aku lebih ke kayak mewajarkan, kayak ya udahlah nggak apa-apa, bawa santai aja. Kalau aku lebih kayak gitu sih. Super ya. Super, anak muda yang bagus tuh begini. Milenial yang mantap. Milenial yang tangguh. Gen Z. Oh ya Gen Z. Saya milenial. Oh iya. Baik Ibu. Beda era kita. Milenial senior. Oh. Milenial. Makan nasi loh Bu Sinta. Diperjelas. Sama junior ya. Beda beberapa bulan. Kalau Bu Sinta sendiri gimana tuh ngeliatnya? Sebenarnya kalau saya sih komen like negatif itu sebenarnya sih nggak ada ya, nggak ada. Yang positif juga nggak ada. Itu di situ hanya hiasan-hiasan saja sih sebenarnya kalau diperhatikan. Oke sip apa gitu ya. Oke sip mantap. Oke sip bintang apa, love kejora apa gitu. Itu maksudnya untuk hanya ini masih ada loh IG yang ngelola ada nih, yang komen punya teman. Seperti itu. Jadi untungnya sih tidak menimbulkan kontroversi dan lain-lain gitu. Tapi makin kesini saya makin hati-hati Kak Tia. Jadi saya pikir ada beberapa postingan yang saya mulai memfilter seperti itu, ini dulu zaman kuliah terlalu keras nih mengomentari ini, mungkin saya hapus, saya seperti itu supaya tidak menyindir orang lain gitu, atau menjadikan itu di masalah di kemudian hari seperti itu. Itu penting karena banyak sekarang kasus-kasus yang sudah lampau, sebenarnya sudah 5-6 tahun kemudian viral mendadak sekarang dan itu dipermasalahkan. Nah mungkin ini juga buat edukasi untuk kita semua. Kalau misalnya dulu kita masih muda, masih childish, masih belum tahu. Kayak yang tweet-tweet
viral yang seleb-seleb itu nggak sih? Nah, Jejak seperti itu. medsos. Tweet-tweet yang dulu yang kita baru pertama kali masuk sosmed yang kita dengan riang gembira berkomentar apapun tanpa tahu sebab ini akan menyinggungkan perasaan orang lain. Nah, mungkin boleh sebel juga sih ngelihatnya di filter lama bacain lagi, kok bisa ya ngomong kayak gini zaman dulu. Nah, itu boleh diperbaiki seperti itu. Namanya orang biasanya kalau udah lama main sosmed itu kualitas berpikirnya kelihatan dari zaman dulu gitu ya. Iya benar. Yang sekarang dia dulu suka kucing, terus besoknya suka kuda, besoknya lagi suka apa, ini kayak pancaroba kehidupan. Iya, jadi dulu tuh seperti apa, sekarang jadi seperti apa, itu kayak historical pribadi tapi di media sosial. Kalau dulu kan orang suka nulis diary atau apa, kalau sekarang ya itu posting-postingan. Benar-benar. Seperti itu sih. Iya, kita udah ngobrol banyak ya tentang media sosial. Ternyata banyak media banget. sosial punya impact gitu, Iya, dan tergantung kita. bagaimana kita gitu ya menggunakannya gitu ya. Terakhir closing statement dari siapa dulu? Pusing Ini tadi dong. apa? Ini generasi kasih aja duluan gimana? Dari saya, menurut saya. yang paling senior. Oh, terima kasih loh. Senior. Ketahuan jadinya umurnya. Sebelum dibilang senior, Sebelum dibilang- nyuruh orang dulu. Dibilang senior. Boleh lah dari Echa dulu mungkin. Gimana sih? Tentang media sosial kan ya? Iya. Kalau dari aku pribadi, kalau kita sebagai penontonnya gitu kan, kalau sebagai yang menonton, anggaplah yang ditonton itu tetap manusia. Walaupun itu lewat ruang lingkup kayak cyber, dunia maya, kita nggak ngeliat langsung, tapi mereka itu masih manusia, bukan bot. Dan itu kayak bukan rekayasa gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu influencer gitu-gitu kan, itu kan mereka beneran manusia lagi hidup, sharing hidupnya dia gitu kan. Terus sebagai influencer juga, kalau misalnya ada yang dengerin Untalks gitu kan, semoga sharing kontennya itu yang positif-positif aja, karena mau nggak mau media sosial itu berperan besar banget ke kita gitu, kayak mempengaruhi itu gede banget gitu. Dan powernya media sosial itu keren banget kalau bisa digunain untuk saling membantu orang-orang memiliki hidup yang lebih bagus dan lebih cerah ke depannya gitu. Jadi kalau menurut aku sih bijak-bijak aja menggunakan media sosial, gunain potensi terbaiknya gitu. Ih, mantul. Bijak menggunakan media sosial. Iya, bijak. Penting. Bijak ya, betul. Kasih Itu udah bagus sebenarnya. udah dirangkum semua. Hidup. Kalau dari saya tentang media sosial, kalau yang diutarakan Eca terkait bijak ya, itu penting ya, itu bijak. Jadi orang tuh sekarang sudah mulai bijak harusnya menggunakan media sosial karena banyak efek negatifnya. Nah, sembari di level netizen ini berbijak seperti itu, di level atas maksudnya pemangku kepentingan itu juga harusnya bergerak, saya pikir. Jadi jalannya itu berdua, masyarakat, netizen dan lain-lain, meningkatkan kualitas dalam diskusi virtual, yang di level kebijakan di atas itu juga memperbaiki rules dan term and condition dari sebuah media sosial seperti itu. Belakangan ini kalau kita lihat Instagram itu kan muncul ya, jadi kalau nggak salah di situ kalau ada konten-konten negatif laporkan spam, begini caranya. Kalau nggak salah kemarin saya sempat lihat seperti itu juga bentuk responsibility dari media sosial tersebut seperti itu. Kalau misalnya Instagram yang sering saya lihat, konten ini negatif, kamu akan melihat darah dan lain-lain, kalau setuju ya kamu tinggal klik, kalau enggak kamu lewat. Itu salah satu responsibility. YouTube juga sudah mulai seperti itu. Jadi di situ apakah kamu tertarik dengan konten ini, kita bisa reject, jadi dia nggak akan muncul lagi. Nah itu menurut saya kedepannya sih sudah mulai mengutamakan kedamaian di dalam virtual. Jadi baik dari penggunanya, dari pembuatnya, itu sama-sama bareng-bareng seperti itu, sama-sama bareng-bareng membuat kualitas virtual yang baik. Kalau hanya satu saja percuma, yang kiri saja atau kanan saja percuma, yang penting harus bareng-bareng. Jadi Seperti bersinergi, dong. berkolaborasi, Betul. Kolaborasi. untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Begitu. Si netizen kita ya. Iya, Jadi benar-benar. bertumbuh nggak hanya soal kuantitas tapi kualitas Kualitas kebijakanannya tadi ya. Setuju. Setuju. Nah, minggu depan bukan ya? Bulan depan. Bulan depan Iya, kita akan buat ada selanjutnya, topik. episode selanjutnya kita akan bahas konten yang menarik juga, yang akan Menarik. menariknya.
masih bersama Echa nanti. Karena kita tadi sempat nyinggung mengenai masalah kesehatan, masalah juga mengenai mental health. Inti kita akan kupas semuanya lah mengenai healthy life di episode selanjutnya bareng sama Echa. Ya, jangan bosan Echa. Betul. Healthy life khususnya pas lagi bulan puasa ya. Iya, karena kan Echa juga ngalamin langsung kan. Nanti Echa juga akan berbagi di situ. Siap banget. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih semua. Thank you. Dadah.